Hasto Kristanto memang tidak ada takutnya ya. Dan ketika Hasto Kristanto saat ini menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK, suaranya itu bukan semakin memudar, tetapi suara Hasto semakin keras dan semakin lantang. Kadang-kadang saya berpikir ya, Hasto Kristanto ditersangkakan dan ditahan. Pada saat lalu itu memang dari Koni Bakri bahkan sudah memprediksi itu, padahal pada pertengahan November 2024 itu bahkan diungkap oleh Koni Bakri, Hasto Kristanto itu disuruh diam karena akan ditersangkakan dan lain sebagainya. Pada saat lalu juga banyak yang tidaknya menyepelekan lah ucapan dari Koni Bakri bahwa Hasto Kristanto akan ditersangkakan oleh KPK. Dan ternyata benar, ketika Hasto Kristanto semakin kritis, semakin sering mengkritik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba pada tanggal 24 Desember 2024 Hasto menjadi tersangka oleh KPK. Itu mengejutkan dan tidak mengejutkan karena sudah diungkap oleh Koni Bakri pada saat lalu. Karena Hasto Kristanto itu semakin kritis, menyerang Pak Jokowi dan lain sebagainya. Menurut saya tidak menyerang sih, karena itu juga berdasarkan fakta ya, ketika Pak Jokowi memimpin pada periode 2019 hingga 2024. Memang fenomenanya seperti itu ya. Nah, ini juga ada yang cukup mengejutkan lagi dari Hasto Kristanto. Bahkan kalau kita lihat dari sini, Hasto Kristanto itu mengungkapkan kesulitan ekonomi era Prabowo karena Jokowi salah urus negara. Dan ketika Hasto Kristanto saat ini menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK, suaranya itu bukan semakin memudar, tetapi suara Hasto semakin keras dan semakin lantang. Ya seperti halnya ini, ada pemberitaan kesulitan ekonomi era Prabowo karena Jokowi salah urus negara. Dan bahkan menurut Hasto Kristanto terkait efisiensi anggaran itu penyebabnya karena Pak Jokowi, karena salah urus negara dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu hutang ketika Pak Jokowi purna tugas itu meninggalkan warisan hutang yang cukup fantastis, 7.800 triliun. Ini angka yang bukan kaleng-kaleng. Nah, akhirnya Pak Prabowo pun ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia itu bahkan 2 bulan setelah menjadi presiden, Ibu Sri Mulyani mengumumkan anggaran defisit. Dan bahkan per Maret yang lalu anggaran juga defisit hingga 100 triliun lebih. Dan ini juga sangat mengejutkan sekali dan harus berhutang lagi dan berhutang lagi. Bayangkan, gara-gara Pak Jokowi pada saat lalu itu meninggalkan hutang yang cukup fantastis. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, dari CNN Indonesia ya, ini juga sangat mengejutkan sekali. Bukannya Hasto Kristanto itu setelah menjadi tersangka dan ditahan itu diam, tetapi kritikan Hasto Kristanto semakin lantang dan semakin keras terhadap Pak Jokowi. Ini kemungkinan juga membuat Pak Jokowi geleng-geleng kepala ya. Kritikan Hasto bukannya semakin meredam tetapi semakin keras. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan menilai efisiensi yang terjadi saat ini diakibatkan oleh kesalahan presiden sebelumnya, yakni Jokowi. Menurut dia, Presiden RI ke-7 itu telah salah dalam mengurus negara. Hal itu disampaikan Hasto dalam surat yang ia tulis sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 April. Surat itu dibacakan oleh politikus PDIP Guntur Romli. Hasto menyimpulkan, seluruh komponen bangsa harus bersatu dan bekerja sama guna mengatasi kesulitan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan Jokowi. Jadi, segala dampak yang terjadi kesulitan ekonomi terpaksa efisiensi pada pemerintahan Pak Prabowo sekarang karena akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ujar Guntur Romli membacakan surat Hasto Kristanto. Dalam surat itu, Hasto turut menjelaskan kondisinya selama menjalani masa penahanan. Dia merasa hidupnya semakin sempurna di dalam penjara. Ya, seperti itulah. Jadi, bukannya semakin meredam suara ya ketika Hasto Kristanto ditersangkakan dan ditahan, tapi malah semakin keras ya. Nah, bahkan di sini juga ada pernyataan dari Hasto Kristanto ketika hakim menolak eksepsi dalam sidang Harun Masiku Hasto Kristanto. Nah, seperti ini.
yang tinggi-tinggi yuk. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Yang pertama kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan pers, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, kita telah mendengar bersama keputusan atas eksepsi yang saya ajukan dan juga penasihat hukum sampaikan, dan terhadap keputusan yang diambil kami hormati sepenuhnya, karena sejak awal ketika kami mengajukan eksepsi ini merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh terdakwa, dan juga ini sangat penting sebagai bagian dari pendidikan politik kepada rakyat untuk melihat bagaimana seluruh aspek-aspek hukum yang seharusnya berkeadilan. Dan keputusan hari ini tidak akan mengurangi sedikit pun suatu semangat, suatu tekad untuk mewujudkan keadilan. Karena Indonesia tanpa keadilan di dalam sistem hukum yang dibangun, sama saja juga tidak ada suatu penghormatan terhadap kemanusiaan. Nah, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu, Koni heran Hasto bakal dijadikan tersangka. Nah, ini tertanggal 24 November 2024 yang lalu. Artinya, 1 bulan sebelum Hasto ditersangkakan itu sudah diprediksi oleh Koni Bakri. 1 bulan loh, bayangkan ya. Dan ternyata beneran terjadi. Informasi mengenai Sekjen PDIP Hasto Kristanto akan ditetapkan sebagai tersangka membuat heran pakar intelijen Koni Bakri. Dia menyampaikan hal tersebut dalam podcast Akbar Faisal yang hadir sebagai narasumber bersama Hasto, ditayangkan pada 22 November. Koni mengaku informasikan oleh koleganya yang juga aparat penegak hukum mengenai rencana penetapan sebagai tersangka. Filenya itu sudah siap bahwa beliau Hasto tersangka itu tinggal diumumkan, ujar Koni, dititipkan kantor berita politik Trimol pada 23 November. Dalam pembicaraan tersebut, Koni mendapati alasan Hasto ingin ditersangkakan yang ternyata terkait dengan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di beberapa wilayah pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dia bilang gini, sahabat lo tolong dibilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah dan di DKI juga, urainya. Oh, jadi gara-gara Pilkada. Ya, ini memang informasi dari Koni Bakri. Dan ternyata walaupun saat ini Hasto Kristanto ditersangkakan dan bahkan juga sudah ditahan dan saat ini menjalani persidangan, suara Hasto Kristanto juga malah semakin lantang dan semakin keras ya. Kalau kita lihat dari sini, bahkan dari tirto.id lewat sepucuk surat, Hasto sebut efisiensi anggaran ulah Jokowi. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Hasto Kristanto memang tidak ada takutnya ya. Bahkan bukannya diam, tetapi malah suaranya semakin lantang dan keras. Ini dikomentari oleh Ririn. Semangat Pak Hasto. Hasto berkepribadian ganda, menjilat saat dekat, membuka seluruh aib saat tidak digapel lagi. Contoh orang yang tidak berbaik hati. Jadilah seperti Prabowo, tidak pernah punya rasa benci sama yang membenci, tidak ada rasa dendam. Hasto memang terbukti suap, pendukungnya aja yang pekok. Ya, seperti itulah. Jadi memang komentar-komentarnya ya ada yang pro, ada yang tidak pro. Menurut saya hal yang wajar sekali ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.